Sekarang kalau misalnya Anda menyampaikan pendapat yang salah, yang menyaksikannya ribuan, dan orang-orang ini orang-orang awam yang isi kepalanya itu kosong, dimasuki pendapat Anda yang aneh ini, ayo gimana pertanggungjawabannya? Iya juga. Anda kan sadar Anda bukan ahli, kenapa Anda bicara gitu loh? Coba orang kalau punya kesadaran begitu, kerusuhan dan kerisuhan itu akan berkurang kan? Kalau dari sudut pandang itu gimana mengenai nasab ini? Kan gini, kemarin ada ya sepertinya memang rame juga gitu ya pernasapan ini ya. Jujur ya, karena kita sebagai orang awam juga kita melihat bahwa ini udah sebenarnya kan udah bertahun-tahun udah kita paham mengenai nasab ini, udah paham segala macam dan juga udah disepakati banyak, bahkan seluruh dunia kan seperti itu ya. Gitu. Terlepas dari tentunya banyak beberapa oknum yang keliru gitu. Saya juga paham, nggak cuma itu aja. Setiap orang dari mana aja, kelompok manapun pasti akan ada oknum yang keliru, itu udah hal yang biasa kan, hal biasa. Ketika kemudian fenomena ini viral gitu dan kemudian menjadi perbincangan, kemudian menjadi topik-topik yang kemudian meningkatkan AdSense lah ibaratnya gitu ya. Banyak yang udah mulai bicara tapi bukan porsinya menurut saya gitu ya. Kita nggak tertarik untuk mengangkat itu karena kita bukan di situ kapasitasnya. Dan ini berkaitan dengan Rasulullah juga jatuhnya. Takutnya kita di pihak yang keliru gitu. Gimana kalau beneran itu keturunan Nabi? Mau ngomong apa kita? Nanti ketemu Nabi mau apa kita gitu. Terus ulama-ulama yang sepanjang berabad-abad sudah mengakui keabsahannya ini, kita mau kemanain? Ya kan? Ya ini sih sebetulnya gini. Kalau ini sikap saya secara pribadi dan saya juga ya ini nasihat dari guru saya. Jadi begini, beragama yang baik itu kita kan namanya, kita aliran ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Jamaah itu kan artinya jamaah bersama-sama. Iya, cari mayoritas dong, ya kan? Kalau mayoritas ulama mengatakan begini, ikut aja lah. Kita sebagai orang awam nih, gak usah pusing-pusing gitu loh. Kalau banyak ulama berpendapat begitu. Kenapa? Karena ada hadis mas, jaminan dari Nabi. La tajtami ummati alal khata awalad dolalah. Jadi umat Nabi Muhammad itu gak akan bersepakat tentang kesesatan, tentang sebuah kesesatan. Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan A, ijma namanya ya, dalam ilmu Islam itu namanya ijma, kesepakatan ulama. Itu tidak ada garansi dari Nabi. Mereka itu nggak akan bersepakat tentang kesesatan gitu loh. Kalau sudah ijma itu, ya udah kita percaya aja gitu loh. Dan sekali lagi, kepercayaan ini bukan landasannya bukan kepercayaan buta, tapi karena kita yakin bahwa kalau ulama menyepakati, landasannya pasti ilmu. Gitu loh, ini kearifan ini yang kita perlukan. Tanpa harus berkomentar, ya silakan kalau yang punya keahlian gitu ya. Tapi saya secara pribadi dinasihati sama guru saya, iyyak min mukhalafatil ijma. Jangan sekali-kali kamu melanggar ijma ulama. Ulama itu pewaris para nabi loh, warasatul anbiya. Kita ini kalau pengen beragama seperti yang diinginkan sama Nabi, ya ikuti ulama aja. Ulama-ulama beneran ahli loh ya, bukan ulama istilahnya yang diulamakan, ulama yang keilmuannya sudah teruji. Ulama-ulama kita itu yang ulama besar, orang kita ribuan jilid itu. Ya kita percaya sama mereka. Dan kepercayaan kita itu gini, kalau sekarang saya percaya Mas Hari andai kan dokter, saya percaya dengan penjelasan Mas Hari karena Mas Hari punya kepakaran dalam kedokteran. Salah nggak? Ya enggak. Ya enggak, itu justru itu tuntunannya begitu kan. Masa setiap kali kita pergi ke rumah sakit kita kritik dokter ini, ya Anda nggak bakal sembuh-sembuh dong kalau gitu. Karena rasa ya ada sisi ngerasa lebih pinter gitu. Karena ada yang saya tahu kamu nafsu, enggak gitu ya. Kadang ada hawa nafsu itu di situ tuh. Kadang nafsu manusia itu kadang-kadang kan suka ada dorongan-dorongan untuk mencari hal-hal yang aneh gitu kan, memunculkan pendapat-pendapat baru. Tapi kemarin ketika polemik itu muncul, saya juga memang ya dalam satu keputusan misalnya, contoh misalnya di politik ya, untuk saya mana yang saya memilih di mana ulama berada kan gitu. Lebih mudahnya itu. Jadi kan. Bagi orang awam sebetulnya itu cocok. Itu udah paling mudah menurut saya. Dia dimudahkan. Nah, ketika ada hal ini, saya juga mengambil keputusan itu. Gitu. Nah, tapi ada satu hal di mana kebijakan yang kemudian membuka komunikasi waktu itu kan dari Robitoh yang kemudian membuka live diskusi debatnya dibuka secara live. Ini menarik untuk anak sekarang karena walaupun kita kayaknya ya tadi keberpihakan itu ada keberpihakan ke satu sisi, tapi juga emang pengen denger sih apa sih landasan ilmiahnya. Seharusnya sih itu debat itu harusnya berlangsung antara yang betul-betul
mempromosikan penolakan dengan yang mempertahankan. Bener. Itu seru itu kalau terjadi. Makanya kemudian ketika live itu ada, jujur saya juga termasuk yang nunggu pengen tahu dasarnya apa. Termasuk saya. Antum juga gitu ya. Pengen tahu. Kemudian katanya ini sudah kedua kalinya kalau nggak salah nggak hadir. Nah makin yakin kalau orang memiliki satu pandangan argumentasi yang berdasarkan keilmuan, tinggal di challenge aja kan gitu. Jatuhnya ya setiap teori kan bisa aja sepakat atau nggak sepakat. Tapi mau gue silakan di challenge. Kayak guru gembul itu kan, dia berani datang kan. Nah itu saya respect. Karena beliau datang kan gitu kan. Nah. Jadi gini Mas, gunanya debat terbuka itu gunanya saya ngerasakan impact itu luar biasa. Menyadarkan orang itu luar biasa. Apalagi kita hidup di zaman internet kayak gini nih. Dengan adanya debat terbuka itu orang jadi tahu gitu loh. Ini mana yang benar, mana yang enggak, mana yang rasional, mana yang enggak, mana yang berbasis data, mana yang asal ngomong doang. Itu kan penting. Jadi kita tanpa mengajak, ayo jangan gini-gini, enggak, cukup kita perlihatkan aja. Ini orang ini pandangannya begini, saya bantahan nih. Kalau terlihat bantahan kita kuat, ya orang juga akan menilai sendiri kok. Sadar dengan dirinya. Terutama yang nggak fanatik loh ya. Kalau yang fanatik udah nggak ada cerita itu. Mereka mau kita ngomong 1000 dalil sekalipun. Enggak, bagi anda salah, ya sudah selesai, terserah kamu gitu. Tapi itu tradisi intelektual yang sudah diperkenalkan oleh para ulama dulu. Saya pernah bercerita tentang mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ini satu sekte dalam Islam yang punya pikiran-pikiran menyimpang. Mazhab resmi negara di era Abbasiyah. Mazhab resmi negara itu punya kekuatan politik kan. Tapi itu sampai sekarang nggak ada sisanya loh. Sebagai sebuah mazhab udah nggak ada, udah hilang. Kenapa? Karena para ulama Sunni, ulama Ahlus Sunnah itu tampil munadharah. Munadharah itu artinya debat terbuka. Itu udah biasa ulama dulu kayak gitu. Sehingga kecacatan mazhab ini tersingkap. Tersingkap sedemikian intens gitu kan. Akhirnya apa? Orang sadar, wah ini mazhab udah nggak bener ini. Ya kan? Jadi itu salah satu medium untuk menyadarkan dan mencerahkan publik. Debat-debat ilmiah terbuka itu saya kira itu sangat penting untuk zaman sekarang ya konteksnya. Apalagi orang lebih suka mengakses YouTube ketimbang baca buku ya kan. Zaman sekarang. Sekarang kan lebih visual gitu ya, auditori juga. Nah, tapi apapun hasilnya debat kemarin, saya juga respect juga sama Guru Gembul ya karena hadir. Ya menurut saya nggak akan terjadi debat itu kalau nggak hadir gitu kan. Saya juga nggak bakal hadir di sini. Iya benar. Ibaratnya, tapi antum jadi ditemukan gitu loh. Masalahnya gini kan, ibaratnya ini katakanlah ya mungkin hal ini terjadi karena emang udah waktunya gitu antum menjadi bagian dari yang tampil di permukaan. Tapi walaupun begitu mudah-mudahan ya. Misal Guru Gembul juga menyaksikan ini, kemudian beliau juga melakukan riset lagi, yang kemudian kita bisa menjadi semeja di pihak yang sama kan gitu. Insya Allah mudah-mudahan jadi yang ya kita sama-sama mencerdaskan bangsa ini. Jadi kita tidak ada persoalan dengan pribadi orangnya ya. Jadi yang kita persoalan itu adalah pandangan-pandangannya yang memang terbukti bermasalah dari sudut argumentasi keilmuan gitu loh. Jadi ini fokus perdebatan kita pada soal itu. Saya tidak bicara soal kepribadian beliau. Bahkan setelah itu pun kita bersalaman ya sudah selesai gitu loh. Cuman selama pemikiran itu ada, ya bantahan itu harus ada gitu loh. Benar-benar. Dan beliau kan setahu saya belum sampai pada tahap meralat secara terang-terangan pandangannya kan. Beliau hanya mengatakan mengaku kalah dan lain. Tapi kan bagi saya tuh inti perdebatan itu bukan mengaku kalah, tapi menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar harus diakui benar, yang salah harus diakui salah gitu loh. Soal siapa yang kalah dan menang ini bukan pertandingan sepak bola. Ini debat keilmuan itu tujuannya itu. Tapi saya cukup merasa itu juga bukan perkara yang mudah untuk mengatakan dia bahwa oke, di debat ini dia kalah gitu ya. Tapi itu juga ya siapa tahu kan setiap orang ada juga ketika bertahap melakukan debat itu ada yang mencari kebenaran atau mencari pembenaran kan gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan beliau termasuk yang mencari kebenaran. Saya mengharapkan kebaikan untuk beliau dan para pengikutnya. Tugas saya hanya menyampaikan. Anda mau terima apa enggak bukan urusan saya. Urusan Anda sama Tuhan Anda. Saya alhamdulillah diberikan kemampuan untuk menyampaikan. Ya sudah selesai gitu. Nabi aja disuruhnya menyampaikan kok. Masa saya maksa-maksa Anda? Ya saya siapa gitu loh kan. Ya saya hanya menyampaikan ini loh yang benar begini, argumentasinya begini, landasannya ini, referensinya ini. Mau percaya? Ahlan wa sahlan. Gak mau? Selesai. Terserah Anda. Ya, tapi memang di debat kemarin memang mengasihkan sih dilihat. Karena bukan pembicaranya juga, ternyata penontonnya juga mengasihkan. Saya tuh ngelihatnya, waduh yang nontonnya juga berilmu gitu, yang ini jadi penuh gizi lah. Saya nonton aja berasa jadi bodoh banget gitu. Jujur aja saya ada,
Ini benar-benar berarti memang ilmu ini Quran ini sumber ilmunya nggak terbatas ini, benar-benar. Tapi nggak ada telat untuk belajar. Iya. Insya Allah mudah-mudahan jadi gitu. Jadi memudahkan sebenarnya orang Islam tuh. Kalau yang lagi nggak punya waktu untuk belajar, ikutin aja para gurunya kan, mudah kan gitu. Lagi nyetir mobil gitu kan. Saya aja sampai sekarang masih begitu kok. Kadang-kadang kalau misalnya di mobil daripada kita nganggur gitu kan, ya dengerin aja YouTube ya dari orang-orang yang memang secara keilmuan itu bisa dipercaya gitu. Untuk menambah wawasan. Ini belajar itu nggak ada batasnya. Saya masih belajar, Mas Ari masih belajar, orang-orang di luar sana juga seharusnya belajar. Karena kewajiban kita yang paling pokok itu, Mas, kewajiban kita ini sebagai Muslim, nih, kadang sebagai Muslim nggak sadar. Kita ini kan ibadah, sholat, puasa, buat siapa sih? Buat Tuhan kan? Bukan buat kita sendiri. Iya kan, buat Tuhan kan, buat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi tuntutan kita itu, kita harus mengenal dong sosok yang kita sembah ini gitu. Masa Anda ibadah kepada Tuhan, Tuhannya nggak ada kenal? Jadi makanya belajar akidah itu hukumnya wajib. Fardu ain, setiap muslim itu wajib minimal dasar-dasarnya. Ini Tuhan tuh kalau ada buktinya apa? Oh begini. Nabi Muhammad tuh katanya Nabi, buktinya apa? Kayak tadi saya jelaskan. Quran tuh katanya firman Allah, buktinya apa? Ini. Allah itu punya sifat apa aja? Allah punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Itu artinya apa aja? Dasar-dasar aja, gitu kan? Supaya Anda ketika beribadah itu tahu, oh saya menyembah Tuhan yang memang benar-benar ada, bukti keberadaannya jelas, punya sifat-sifat, landasannya juga jelas, gitu kan? Saya mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, sejarah hidupnya jelas, kemudian kenabiannya juga jelas, gitu kan? Jadi kita beragama dengan kompas yang jelas, gitu loh. Jadi kalau udah mati itu nanti ditanya sama Allah, man robbuk? Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Man nabiyuk? Siapa Nabi kamu? Nabi Muhammad, itu kan? Anda nggak bisa bahasa Arab, kalau iman tertanam secara mantap dalam hati, Anda bisa menjawab itu. Dengan seluruh kekayaan dan pencapaian duniawi kita yang kita miliki sekarang, kalau iman itu nggak ada, lenyap dong semuanya. Apa? Emang kita mau bawa apaan gitu? Iya, nggak kebawa juga tuh. Kita cuma mampir berapa tahun? Saya sekarang 30 tahun, mungkin secara statistik manusia normal mungkin 30 tahun lagi, 60 tahun atau mungkin lebih dari itu 40 tahun, kan paling panjang begitu. Udah bawa apa gitu ya? Kita mau ngapain sih abis itu? Kan kita udah selesai mati nih. Nah orang-orang ateis itu kadang-kadang mereka akan kebingungan loh. Bagi mereka mati itu sudah selesai, akhir dari segalanya. Orang beragama punya optimisme lebih. Bagi saya, bagi kita semua, kematian bukan segala-galanya, bukan akhir dari segala-galanya. Itu kita hanya mampir di sini. Justru kehidupan yang sesungguhnya itu ada di sono. Justru sebentar lagi kita orang beragama seharusnya hidup dengan optimisme yang lebih tinggi ketimbang orang yang tidak beragama. Gak usah cemas dengan penderitaan yang Anda terima, gak usah khawatir dengan derita hidup, air mata yang tercucur di balik pipi Anda itu. Karena pada akhirnya semuanya akan selesai dan kita akan kembali kepada Tuhan. Makanya harus Anda kenal dari sekarang Tuhannya itu bagaimana. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kita harus belajar dan tidak ada kata terlambat. Bagi orang-orang yang mungkin selama ini belum tahu bahwa kita punya kewajiban itu, ayo dari sekarang kita belajar. Wah, berarti benar juga ya, tingkat stres para ateis ya. Ketika di usia 50 itu meningkat, itu mungkin karena ini kali ya. Ending nih, benar juga ya. Iya, pada akhirnya kan ketika sekarang gini nih, kalau bagi orang-orang yang tidak percaya alam akhirat, nggak percaya Tuhan, sekarang kan banyak Mas orang-orang zolim dan dia belum mendapatkan balasannya kan. Ayo orang-orang Zionis itu kurang kejam apa itu? Kalau alam akhirat nggak ada, gimana itu pembalasan bagi mereka? Kalau sekarang kita bisa sabar ya. Koruptor yang ngambil duit rakyat nggak pernah ketahuan, misalnya kan nggak semua koruptor ketahuan. Ayo balasannya gimana kalau nggak ada alam akhirat? Adil nggak itu? Benar. Pembunuhan yang nggak ketahuan. Justru logika keadilan itu hanya akan mungkin kita kukuhkan kalau kita percaya ada hari pembalasan dan Tuhan yang mengadili itu, bukan kita. Karena Dia yang maha tahu. Dia yang maha tahu. Coba orang kalau punya keyakinan secara komplit begitu, percaya Tuhan, percaya Nabi, percaya tuntunan agama, percaya hidup setelah kematian, kita hidup tuh enak, tenang. Kau punya masalah sedikit, ya sudah, masalah dijalani aja. Nanti kan semuanya akan ada balasannya dari Allah. Bukankah itu bisa menenangkan hidup kita? Happy gitu dengan segala ketentuan. Iya. Semuanya dapat ujian kok. Yang nggak dapat ujian di satu pintu, dapat ujian di pintu yang lain. Ada orang ujiannya begini, orang lain ujiannya begini, beda-beda, sama-sama diuji. Nanti ada guru saya itu pernah ngasih permisalan gini, Mas. Kita ini hidup seperti sekolah. Sekolah itu kan ada kalanya libur, ada kalanya ujian kan, benar nggak? Mas Ari itu ada kalanya ketawa, ada kalanya sedih ya kan? Saya juga begitu. Kayak sekolah tuh, ada kalanya kita seneng kalau liburan nih, tapi ada kalanya aduh pusing kalau lagi ujian, ya kan? Sekarang kita itu lagi ujian, kemudian kita mengisi lembar jawaban. Kapan lembar jawaban itu dikasih? Kalau kita udah mati. Lembar jawaban itu dikasih, nanti dikasih, nih
Yang dapat reward adalah fulan. Dapat ranking satu gitu kira-kira. Pembagian hadiah dua tanda petik, pembagian ganjaran itu nanti. Jadi kita ini sekarang masih sekolah. Anda jangan membayangkan dunia ini hanya tempat bermain-main saja, tempat bersenang-senang. Kalau nyari kesenangan sebenarnya bukan di sini. Kenapa? Nabi nih yang kekasih Allah itu diuji. Bahkan ujian lebih berat. Asyadun nasi balan alam biya. Jadi manusia, kata Nabi itu manusia yang paling banyak, yang paling dahsyat ujian itu para nabi loh. Kebayangkan Nabi Muhammad punya anak berapa coba? Berapa ada kayaknya? Nabi Muhammad itu punya anak, semuanya dikuburkan dengan tangan beliau kecuali satu orang. Jadi wafat dalam keadaan beliau masih hidup. Orang kehilangan satu anak itu sedih banget loh, ya kan? Ya. Ini beliau kehilangan semua anaknya kecuali satu namanya Sayyidah Fatimah. Yang hidup cuma yang masih hidup itu pun nyusul beliau setelah 6 bulan kemudian. Iya. Jadi orang-orang terkasih Nabi wafat ketika beliau hidup dikuburkan dengan tangan beliau. Itu ujian kurang berat apa? Dihina, dicaci maki, pengen dibunuh selama 23 tahun. Gak ada yang berhasil sama karena Allah dijaga ya kan. Tapi kan ujian berat gitu loh. Kadang-kadang beliau ketika dalam keadaan lapar itu menahan perutnya dengan bebatuan, ya kan? Itu menjadi contoh bagi kita bahwa inilah kehidupan dunia sesungguhnya. Allah la aish illa aishal akhirah, kata Nabi. Kalau melihat kenikmatan Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan akhirat. Bukan kehidupan yang sekarang. Sekarang kita cuma mampir seperti orang pengen safar ke satu tujuan, lagi berteduh di bawah pohon. Ya kita lagi mampir. Kita harus punya filosofi begitu tuh sebagai orang beragama. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi sisa kehidupannya dengan baik. Dan berakhir dengan akhir yang baik, membawa amal baik, dan kita berjumpa dengan Tuhan yang maha baik. Masya Allah. Nah, itu. Ya kalau hidup ini ujian, bagaimana bisa lulus kalau kita nggak belajar ya? Iya, mau nggak mau kan, semuanya harus belajar. Waduh, jadi kepikiran juga tadi ya, kenapa? Kalau Allah mau, bisa aja Nabi itu punya anak laki yang masih hidup ya. Bisa. Pasti akan jadi. Enggak, pasti dia akan merasa gimana kan bisa aja gitu kan. Sudah ditakdirkan. Ditakdirnya malah nggak punya anak laki ya. Ini menarik juga ya. Banyak angle-angle yang bisa dikupas-kupas lagi ternyata. Ini menarik banget. Nah, sekarang kalau di zaman sekarang nih, Ustaz, yang unik adalah dengan mudahnya akses media nih. Bahkan sekarang ini kan algoritmanya 3 detik ya. Anak-anak zaman sekarang tuh swipe generation gitu. Yang tingkat bertahannya di satu konten itu nggak lama. Mereka mau langsung to the point. Mereka mau langsung konklusinya apa, gitu. Jadi kadang-kadang mereka kalau lihat konten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung swipe. Karena apa? Dia yakin ada jutaan konten akan menghibur dia di bawah. Maka kadang-kadang para content creator membuka merubah attention grab dengan langsung di depan. Inilah biang kerok penjajahan Palestina misalnya gitu. Pengen tahu baru kan gitu. Hal seperti ini sepertinya merubah budaya zaman sekarang. Budaya zaman sekarang itu kepengen sesuatu serba instan. Dan tipe-tipenya yang langsung sekarang ini apa, gitu. Jadi tipe-tipe rekam jejak apa segala macam itu gak pakai secara campaign zaman sekarang seperti itu. Dan hal ini sebenarnya kalau dalam Islam kan, kita harus, tadi antum bilang tadi kan, nasabnya dulu nih. Sanad. Nasab lagi itu yang saya suka ketukar-tukar. Sanadnya itu dari mana? Harus jelas. Sekarang ini yang tampil di permukaan itu secara insan yang langsung didigest sama anak-anak zaman sekarang. Bahkan orang-orang yang mungkin bukan pada kapasitasnya kadang-kadang beropini, ngasih pendapat segala macam. Kalau antum melihat ya, mungkin bukan masalah agama aja. Misalnya ada kasus politik segala macam gitu ya. Itu TikToker bisa punya konten opininya masing-masing, bercerita. Ini begini seolah-olah dia udah paling tahu hal itu. Dan ini budaya zaman sekarang, Ustaz. Maka ada bukan hanya profil. Alhamdulillah beliau masih berdebat dengan itu. Yang nggak mau diajak berdebat itu akan banyak. Ada mungkin salah satu sosok di belakang gitu. Dia bukan ulama, ilmunya juga sanadnya sanad di belakangnya juga kita nggak jelas. Udah berapa tahun belajar apa segala macam. Bisa kemudian mempermalukan para ulama gitu ibaratnya dengan potongan-potongan editan video segala macam. Secara nggak langsung sebenarnya kita semua tahu bahwa ngejar viral, ngejar AdSense, dan ya mungkin ini memang dia akan sebagai pahlawan di kelompoknya. Viral itu target anak sekarang. Menjadi sosok orang, harus dia itu jadi targetnya anak-anak sekarang. Ini fenomena-fenomena ini mungkin yang antum baru ketemu mungkin satu di antara
beberapa jadi banyaknya itu gitu. Dan beliau sendiri dengan kebesaran mau duduk bareng. Yang nggak mau duduk bareng ini banyak. Dengan kekeliruannya. Seharusnya mau. Justru biar dunia intelektual itu maju, ya kan, publik semakin tercerahkan. Nah, orang-orang yang bermasalah ini gitu kan. Saya kira perlu ada orang-orang yang punya inisiatif untuk menampilkan mereka ke publik, dihadirkan ahli itu kan. Jadi tanpa kita mengajak orang, lihatin ini, tanpa kita ngomong begitu, ya udah suruh dia memaparkan pandangannya. Kita bantah secara keilmuan gitu kan. Orang nanti akan milih sendiri. Antum tertarik gak di gitu? Misalnya ada gitu, ada satu yang punya teori nih. Kemudian memang pada saat itu ada di keilmuan antum. Iya, selama dia mau, kemudian saya punya kapasitas untuk menjawab. Ya kenapa tidak? Misalnya nih ada kelompok ateis, mereka punya landasannya menurut mereka kuat untuk kemudian diperdebatkan secara ilmiah. Iya. Gitu. Itu jadi masalah kalau mereka mau. Kan kadang-kadang orang itu kadang takut juga. Tapi kan landasannya beda. Kalau kita misalnya sama-sama Muslim dan landasan Quran gitu. Iya, tapi kan satu yang menjadikan semen perekat antara kita dengan orang ateis ini apa coba? Akal sehat. Oke, Anda gak percaya Quran, gak percaya sepakat di situ ya. Kita sepakat dengan akal sehat dong. Dengan logika dong. Makanya salah satu-satunya jalan untuk memuaskan orang ateis itu ya dengan logika. Karena itu menjadi semen perekat antara kita nih. Kita sama-sama manusia kan. Anda punya akal sehat, saya punya akal sehat. Ayo kita berdebat dengan akal sehat kita aja. Tentunya berbasis argumen gitu. Tapi argumennya berbasis argumen rasional. Kalau saya bilang, oh enggak, menurut Al-Quran begini, mereka nggak percaya Quran. Ya nggak bisa dengan dasar yang itu. Nggak bisa. Kecuali dengan sama Muslim, ya kan. Yang terikat dengan Al-Quran, terikat dengan sabda Nabi. Tapi selama lawan bicara kita itu orang yang nggak percaya dengan teks-teks suci, ya mau tidak mau yang kita andalkan adalah ini kan pada akhirnya. Nah, itulah gunanya kita mempelajari ilmu akidah, ilmu filsafat. Itu toolsnya itu yaitu supaya kita punya alat untuk memuaskan alam mereka dengan argumentasi rasional. Dan kita punya kekayaan gitu loh dalam hazanah itu. Jadi kalau misalnya adapun nanti misalnya ada juga yang di luar dengan satu akidah yang sama pasti nggak bisa kita bawa dengan satu landasan yang sama kan. Tapi Anda bisa terima juga. Misalnya ada yang saya punya teori secara tapi nggak dengan Quran ya. Secara prinsipil kalau debat itu sifatnya debat ilmiah ya berbasis referensi, kemudian orang ini punya dampak, kemudian terbukti pandangannya bermasalah dan saya punya kapasitas untuk menjawab, saya nggak jadi masalah. Gitu kan. Bahkan kan yang guru gembul itu kan itu di hari dia memberikan tantangan di akun medsosnya, saya langsung menjawab sekitar. Saya waktu itu posisi lagi olahraga, saya pulang ke rumah langsung saya balas, oke Pak Gembul, tantangan saya terima, nanti saya gini-gini langsung gitu loh. Karena saya tahu ini followersnya banyak nih, terus pandangannya bermasalah nih, kesempatan menyadarkan orang gitu kan istilahnya, tinggi oke gitu gak jadi masalah. Dan sekarang kan saya merasa, impactnya ternyata luar biasa ya. Maksudnya debat-debat memang saya kan juga termasuk yang mengamati beberapa teori, beberapa orang beranggapan gimana apa. Saya juga termasuk yang mengamati juga. Kalau menurut pendapat Antum gimana dengan fenomena kayak gitu? Sebenarnya gini, Mas. Jadi yang kita butuhkan itu adalah kesadaran ke dalam aja sih. Maksudnya kita nih sebagai orang-orang yang waras lah. Anda jangan dengan akal sehat yang Anda miliki, Anda akan bisa menyaring. Jadi Tuhan itu sudah memberikan satu alat yang sangat berharga untuk Anda. Yang itu membedakan Anda dari binatang-binatang yang lain. Itu akal sehat itu. Coba dong kalau misalnya nyari informasi. Saya termasuk nih orang yang karena punya kesadaran itu. Kalau nerima informasi, kabar, mau itu gosip mau itu berita politik mau ini, mau itu, saya memposisikannya dengan keraguan terlebih dulu. Gak langsung percaya gitu. Apalagi kalau sumbernya nggak jelas. Apalagi kalau ada syarat kepentingan di sana. Jadi kita jadi orang cerdas dong. Maksudnya lebih aman ya. Iya. Buat apa sih? Kita nggak bakal ditanya tentang sesuatu yang bukan bagian dari kita kok di akhirat, ya kan? Emang Anda akan ditanya, kenapa kamu tidak ikut andil dalam perbaikan Indonesia ketika Indonesia dilanda begini? Saya siapa ya Allah? Saya hanya seorang guru gitu kan. Jadi kalau Anda pejabat publik dan Anda membidangi bagian itu, Anda menjadi seorang menteri dalam bagian tertentu, bagian ini rusak, Anda akan ditanya. Saya yang bukan menteri, bukan pejabat, ngapain gitu kan begitu. Cobalah itu terima berita-berita itu dengan sikap keraguan, ya, benar-benar selektif gitu. Ini kesadaran kita aja gitu kan. Nah, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu agama. Dilihat nih orang ini belajar agamanya di mana sih? Gak jelas nih, belajarnya gak jelas. Dulunya kayak gimana? Dulunya begini. Ya gak usah diambil dong ilmunya. Iya. Sebagai hiburan oke deh, silahkan gitu kan.
Biar tahu ada orang berapa gini gitu ya. Tahu ada orang kayak begini nih. Udah selesai gitu kan. Tapi jangan ditelan. Yang Anda telan itu, yang dijadikan dasar pijakan itu informasi atau keilmuan yang Anda terima. Oh, ini orang belajar di sini. Ini kemudian kontribusinya seperti ini, diakui seperti ini, kepakarannya di sini, kuliahnya di sini. Kayak tadi itu logikanya kayak kita milih dokter, Mas. Saya itu waktu mau cabut gigi, pilih apa atau ketika saya berobat ke spesialis. Itu saya cari di salah satu rumah sakit itu dokter yang banyak gelarnya. Karena saya khawatir kalau sakit di aplikasi dokter pun begitu saya. Iya kan? Iya. Atau misalnya kata orang kayak gimana? Iya. Berapa persen itu tingkat keberhasilan? Iya, kata orang gimana orang ini? Pakar apa enggak? Tingkat keberhasilannya ya kan? Kenapa sih kita kalau nyari ilmu guru agama juga nggak begitu? Jadi ini kiai itu beneran kiai apa enggak? Terus kata kiai yang lain gimana? Dia punya keilmuannya. Orang kayak misalnya kayak Gus Baha ya. Gus Baha mah diakui keilmuannya. Banyak kiai mengakui keilmuannya. Udah ambil ilmunya. Tanya belajarnya di mana? Oh, belajar di pesantren. Gurunya siapa? Ki Maimun Zubair. Yo tuh alim besar, ulama besar. Jelas tuh. Ya ilmu kayak begitu. Ya tentu dengan kesadaran penuh bahwa tidak semua yang dikatakan alim itu benar. Kadang-kadang alim juga ada salahnya. Yang salah tuh tinggalin aja gitu loh. Tapi selama benar banyak kan benernya kan? Iya kan? Ya, sama kayak dokter. Emang dokter benar terus? Iya benar. Kadang-kadang dokter salah mendiagnosa juga kan? Cuma nggak dihujat netizen aja. Iya. Jadi kita perlu membangun kesadaran itu ke dalam. Supaya apa? Yaitu dampak positif itu diri kita sendiri gitu loh. Iya. Kalau Anda tidak bisa berkontribusi, minimal Anda diam, jangan buat kerusuhan. Gitu jadi heboh, jadi jadi kalau merasa tidak punya kapasitas. Kayak saya lah, saya nggak ahli dalam bidang politik dan nggak begitu ngerti. Makanya saya di medsos hampir nggak pernah bicara tentang politik itu. Karena saya tahu kesadaran diri. Kapasitas. Dan ada ayat Al-Qur'an mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kamu nggak tahu. Karena pendengaran, penglihatan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ngeri juga ya. Takut nggak Anda? Sekarang kalau misalnya Anda menyampaikan pendapat yang salah, yang menyaksikannya ribuan, dan orang-orang ini orang-orang awam yang isi kepalanya itu kosong, dimasuki pendapat Anda yang aneh ini, ayo gimana pertanggungjawabannya? Iya juga. Anda kan sadar Anda bukan ahli, kenapa Anda bicara gitu loh? Coba orang kalau punya kesadaran begitu, kerusuhan dan kerisuhan itu akan berkurang kan? Iya sih. Hidup kita akan lebih bermutu. Tapi kan? Sekarang ini kerisuhan adalah kabar baik untuk para pegerak sosmed. Biasanya kan kayak gitu. Yang antum bilang tadi bahwa semua tuh ada ilmunya, dipilih yang paling bagus. Kalau zaman sekarang kan ya ada satu negara gitu yang ya tadi kita antum ngomongin politik, ada yang artis buat politik itu jadi hal yang biasa gitu di negara kita. Di negara lain ya gitu. Jadi wah ini menarik ya. Mungkin saya kalau boleh sedikit ngasih kritik Ustaz ya. Ibaratnya mungkin kelemahannya adalah karena menjadi pusat informasi adalah media sekarang. Betul, media sosial. Para yang berilmu ini nggak terjun di medianya. Itu yang menurut saya kekurangannya adalah kalau nggak ada yang terjun mereka yang punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Yang punya media. Karena ranah ini nggak diambil. Begitu. Makanya sekarang saya udah mikir nih ke depan, udahlah saya minimal saya punya Facebook, punya Instagram, 2 itu aja lah. Kalau mungkin YouTube, bertahap. YouTube juga mungkin YouTube sih udah ada. Saya punya akun YouTube cuman nggak pernah dipakai karena ya udahlah. Kadang-kadang nggak ada waktu. Antum gitu loh. Sibuk belajar. Untuk produksinya ini memang diserahkan kepada ahlinya nanti. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan. Kadang-kadang saya bikin short video 3 menit, 4 menit kayak gitu di Instagram. Tujuannya itu sebetulnya. Ya udahlah saya minimal tuh sudah berkontribusi walau sekecil mungkin gitu ya. Yang penting saya sudah masuk ke sana. Makin kesini saya merasa, dampaknya luar biasa ya. Saya bikin buku beginian nih, ya dibaca alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau ketika divideokan itu semakin banyak yang menyimak gitu kan. Karena kita sekarang hidup di zaman dia itu gitu kan. Orang lebih suka menonton ketimbang membaca. Ya itu dia. Ya tapi saya sebisa mungkin menyeimbangkan keduanya. Saya emang basicnya emang lebih suka menulis ya karena hobi gitu kan, menulis tetap jalan. Ya ada waktu senggang sedikit ya kadang-kadang bikin konten 3 menit 4 menit kayak gitu ya udah. Berarti ini antum baru tersadar bahwa ada satu pintu lain di dunia dakwah yang belum antum penetrasi gitu kan. belum seserius mungkin saya. Iya, dia enggak serius-serius banget. Oke, sekarang sebelum tutup nih ngomongin mengenai karya antum nih. Iya. Masing-masing bercerita tentang apa nih? Secara singkat. Iya, kalau yang ini seputar ketuhanan, ini membahas tentang akidah juga. Jadi saya secara spesifik
menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh, pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang suka diajukan tentang Tuhan. Siapa yang ciptain Tuhan? Tuhan adanya di mana? Sejak kapan dia ada? Bisa nggak Tuhan katanya mengangkat batu yang saking besarnya dia sendiri nggak bisa ngangkatnya? Itu pertanyaan konyol kayak gitu loh. Ada itu? Ada, dan itu ada jawabannya. Jangan salah. Jadi orang-orang yang merasa seolah-olah kritis itu bicara tentang Tuhan, kata itu semua ada jawabannya. Kita nggak takut dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Saya sudah kasih jawabannya di sini. Kalau ini secara untuk logika, jadi menguak macam-macam falasis, contoh-contoh kekeliruan berpikir. Di era medsos ya saya merasa perlu nulis ini, karena orang kok nggak bisa membedakan mana yang rasional, mana yang enggak, mana yang cacat, mana yang enggak, mana yang terjatuh dalam falasi, mana yang tepat secara argumentasi, gitu kan. Nah, kalau ini yang terbaru tentang akidah nih, yang relevan dengan tema debat kemarin. Nah, ini juga buku yang secara spesifik saya tulis untuk membuktikan yang tadi kita bicarakan itu. Bahwa dasar-dasar akidah Islam itu punya landasan keilmuan yang sahih dan bisa diuji. Semuanya. Semuanya. Ini semua hasil riset antum juga tentunya. Yes, hasil belajar lah, hasil belajar. Ini 3, masih ada sisanya 10 lagi di penerbit Keira, ada buku mantik, ada buku banyak sih, ada 13 buku. Memang saya juga suka sih menonton perdebatan ilmiah gitu, yang saya nggak terlalu tahu jadi tahu. Saya juga pernah dulu ada satu pertanyaan juga unik itu, orang etis yang mengatakan, kalau Tuhan itu mampu menciptakan segala hal, mampu nggak dia menciptakan Tuhan baru? Iya kayak gitu kan? Itu pertanyaan kayak gitu tuh sebetulnya gampang loh ngebantahnya. Apa gimana Sal? Angle lainnya gimana? Tergantung ya. Saya kasih jawabannya gampang aja ya. Kalau dikatakan Tuhan mampu, artinya Tuhan berkuasa. Kuasa Tuhan itu kan mengadakan atau meniadakan kan? Ya kan? Fungsinya di kuasa itu kan mengadakan atau meniadakan kan? Berarti kalau begitu, kuasa Tuhan itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang bisa diadakan dan bisa ditiadakan. Gitu dong, logiknya gitu dong. Kan Anda mengatakan Tuhan berkuasa. Kuasa Tuhan itu mengadakan dan meniadakan. Kayak misalnya Tuhan berkuasa menciptakan bumi, artinya Tuhan mengadakan bumi. Tuhan berkuasa meniadakan, artinya Tuhan bisa menghilangkan bumi, ya kan? Kalau Tuhan dikatakan mampu, kemampuan Tuhan tuh hanya bisa dikaitkan dengan sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Gak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil ada. Kayak begini misalnya, Mas Ari pernah nemuin gak angka 4 lebih besar dari 8? Ada gak? Nggak ada. Ada 40. Enggak, angka 4. Angka 4-nya aja angka 4, nggak mungkin, nggak secara logik. Di alam luar ada nggak 4 lebih besar dari 8 tuh ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Itu mustahil dong. Bisa diadakan nggak itu? Bisa diadakan? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Orang nggak ada. Bisa nggak ada. Makanya Anda salah ketika bertanya, bisa tidak Tuhan menciptakan angka 4 yang lebih besar dari angka 8? Itu pertanyaan sejak awal sudah salah. Kenapa? Karena mengaitkan kuasa Tuhan dengan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, gitu loh. Dengan sesuatu yang tidak mungkin ada. Sama halnya salah dengan mengatakan bisa nggak Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Loh, Tuhan tuh nggak perlu diciptakan. Kalau diciptakan namanya bukan Tuhan. Iya, sudah ada. Iya, ini question apa pertanyaannya totally wrong gitu loh. Secara itu salah. Pertanyaannya keliru. Pertanyaan udah keluar dari konsep ya, karena Tuhan tidak diciptakan kan? Iya, Tuhan kan tidak diciptakan. Kok bisa Anda mengatakan siapa yang menciptakan Tuhan? Atau bisa nggak Tuhan menciptakan dirinya? Itu pertanyaan secara logik itu bermasalah loh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan sesuatu tercipta sementara dia sendiri tidak mungkin diciptakan? Iya, mereka ini mencari peluang-peluang yang dari hukum sebab akibat sebenarnya jatuhnya kan. Nah, tapi kan gini, hukum sebab akibat itu enggak, coba lihat. Bunyi hukum sebab akibat itu apa? Segala every effect must have a cause. Kalau bahasanya likulli musabab labudda lahu min sabab. Segala akibat itu butuh kepada sebab. Saya nggak mengatakan segala yang ada loh. Jadi salah kalau ada yang mengatakan segala yang ada harus ada sebabnya. Salah. Yang benar segala akibat itu pasti ada sebabnya. Tuhan akibat apa bukan? Bukan. Justru dia sebab kan? Sebab utama kan? Jadi jangan nanya Tuhan sebabnya apa. Kan Tuhan bukan akibat. Anda boleh bertanya alam ini sebabnya apa? Karena alam ini adalah efek, karena itu adalah dampak. Sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian ada tuh, dampak. Kayak misalnya kebakaran tuh, tadinya nggak ada tuh, tiba-tiba ada kebakaran. Anda boleh bertanya apa sebab kebakaran ini? Orang sakit, apa sebab penyakit ini? Itu pertanyaan logik. Kenapa? Karena itu adalah akibat semuanya. Sesuatu yang tidak ada kemudian ada. Harus diberikan dampak ya kan? Ada sebabnya kan? Kalau Tuhan kan bukan akibat. Iya. Sebenarnya orang secara naluri udah tahu ya bahwa sesuatu itu pasti ada. Emang gara-gara makan apa sih? Kan sakit, kan? Makan apa sih gitu kan? Waduh. Bahkan hewan aja Mas nih. Hewan aja nih ya. Kalau misalnya anjing kita timpuk nih. Dia langsung refleks kan? Karena dia tahu itu timpukan gak mungkin ada kalau misalnya gak ada orang yang nimpuk, iya gak? Iya benar. Hewan itu loh.
Hewan secara tidak sadar dia percaya dengan sebab akibat kan? Iya nggak? Ya kayak kita ketabok beromprak. Kenapa? Ya iya. Nanya kan pasien. Ya iya. Masalah apa? Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi, orang yang percaya dengan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan dia berbeda secara ontologis, secara wujud dengan alam, dia tidak bersifat materi, alam bersifat materi, itu sangat logik dan didukung oleh argumentasi rasional yang sangat berlimpah. Buku-buku yang bahas tentang keberadaan Tuhan itu banyak sekali, Mas. Itu jumlahnya itu ribuan halaman. Anda coba cari buku orang ateis yang buktikan bahwa there is no God, tidak ada Tuhan. Bukti rasionalnya apa? Nggak ada. Yang ada itu ngaco semua. Saya udah baca kok bukunya. Ada yang menulis juga? Nggak, ya Richard Dawkins punya buku The God Delusion. Dia membantah keberadaan Tuhan, tapi semuanya sih ngawur semua itu. Ya. Paling mereka mencoba dan memang susah. Orang mengingkari keberadaan itu susah. Kenapa? Karena nalar sehat kita sudah tersetting sejak awal percaya dengan hukum sebab akibat tadi itu. Gimana Anda menjelaskan alam semesta ini bisa ada, ayo? Kalau nggak ada Tuhan, mereka akan mengatakan ya alam itu ada begitu saja. Masuk akal nggak itu? Alam begitu saja gimana sih? Rumah aja ada yang bikin, jarum yang sekecil itu aja ada yang buat kan? Ya. Pulpen nih ada yang buat kan? Di masa alam sedemikian dasar ini kagak ada yang buat sih? Iya benar. Itu loh. Ya, sampai kalau kita mikroskop pasti ada makhluk lagi ya kan? Iya kan? Itu ada yang buat, ada yang sebabnya. Iya kan? Itu dia. Mungkin itu kemudian larinya kepada Big Bang teori kan? Iya, paling tidak itu kan teori keilmuan yang yang paling. Dan ada di Quran juga kan, bingung juga makanya. Ya itu sih penafsiran ya, soal penafsiran. Tapi yang jelas kalau Anda mengimani teori yang mengatakan alam itu ada permulaannya, suka atau tidak, Anda akan dipaksa untuk percaya bahwa ada sebab di balik itu. Sebabnya ini apa? Kita berdebat di sana boleh, ayo kita sebab siapa ini jadi sebab ini. Tapi kesimpulan yang rasional akan sampai pada perkataan bahwa yang menjadi sebab ini bukan alam, tapi sesuatu yang berbeda dengan alam. Apa itu? Ya agama menyebutnya Tuhan, Allah. Apa sih masalahnya? Gitu loh. Apa sih susahnya gitu loh? Di mana hukum akal yang dilanggar kalau kita mengatakan Tuhan ada? Nggak ada. Oh, tapi kan kita sains begini. Oh, sains juga punya urusan dengan itu. Dia hanya bahas alam, sudah selesai. Kita mengatakan Tuhan ada itu dasarnya bukan penelitian saintifik, tapi adalah boleh kesimpulan saintifik jadikan premis, tapi lanjutannya harus melibatkan hukum rasional, hukum metafisika, karena Tuhan pun wujudnya metafisik. Apple to apple dong, ini sepadan dong. Tuhan bersifat metafisik, hukum yang kita jadikan landasan hukum metafisika, hukum sebab akibat itu. Sudah selesai gitu loh. Tuhan ada, dan itu nggak menghalangi Anda untuk menjadi seorang saintis. Anda jadi saintis dan Anda beriman, selesai, nggak jadi masalah. Malah bagus ya. Ya kayak sekarang gini, saya sakit nih, saya percaya nih penyakit ini ada sebabnya. Tapi di balik sebab ini ada sebab utama. Apa bertentangan apa enggak? Saya merasa ada penyakit, saya pergi ke dokter, dok saya punya penyakit begini, dan saya meyakini ada sebab di balik penyakit ini secara lahiriah, secara lahiriah. Tapi dalam saat yang sama saya percaya bahwa di balik ini ada yang mentakdirkan dan Dia yang maha kuasa. Sebab utama yang bersifat gaib itu. Apa masalahnya gitu loh? Saya sebagai orang beriman tetap pergi ke dokter kalau saya punya penyakit, bukan sholat kemudian megang tasbih, ya Allah sembuhkan penyakit hamba, enggak. Saya tetap pergi ke dokter. Bukan berarti juga nggak percaya Tuhan dengan ke dokter. Bukan percaya Tuhan, kita percaya Tuhan yang menyembuhkan, tapi kita diperintahkan untuk mencari sebab-sebab yang bisa kita tempuh untuk menghasilkan apa yang kita harapkan. Kita pengen sembuh, ya pergi ke dokter lah. Dan agama juga memerintahkan itu. Al-akhdhu bil asbab gitu ya, mengambil sebab-sebab itu. Anda pengen jadi orang kaya, jangan cuma sholat doang. Ya Anda berusaha dong. Kerja maksudnya. Kerja. Tapi saya juga meyakini bahwa kalau saya kaya, itu Tuhan yang mentakdirkan. Di saat yang sama saya juga tetap melakukan upaya-upaya secara lahiriah. Ya, orang beriman harusnya begitu mindsetnya. Kalau dikatakan Tuhan pemberi rezeki, bukan berarti kita nggak berusaha dong. Kita berusaha gitu loh. Itu iman yang kita pegang teguh karena Tuhan itu sudah terbukti ada dan Dia bersifat gaib. Tuhan kita nggak tahu takdir Tuhan untuk kita apa. Tuhan tuh mentakdirkan saya jadi orang kaya apa jadi orang miskin nih. Ya sudah, tugas kita berusaha saja. Usaha pol, doa pol. Betul. Berimbangkan hidup ketika begitu kan. Ini nggak ada bertentangan antara keimanan dengan upaya-upaya saintis menjadi seorang saintis, pebisnis jadi pebisnis, begitu ya. Guru kemudian mencerdaskan anak bangsa dan seterusnya. Semua ditugaskan pada makomnya masing-masing. Fokuslah pada tugas yang Tuhan berikan kepada Anda. Niscaya kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Masya Allah. Ini uraian antum, Anis menikmati nih penjabaran antum nih yang sebenarnya ini mungkin versi
versi simple dari yang mudah dicerna versi gitu ya. Ya, maksud secara konsep gitu. Kalau mau detail mungkin antum juga punya sendiri ya kan. Bisa. Ini menarik teman-teman semuanya. Dan dari obrolan kita tadi ya, jika teman-teman merasa ingin tahu lebih banyak mengenai beliau, langsung saja add di Instagramnya tadi M Nuruddin 1994. Dan YouTube-nya Kalamia Channel. Nanti mungkin saya kembangkan selama ini. Ini kan sekarang udah mulai kelihatan bahwa impact dari media ini lumayan nih. Mungkin TikTok juga antum juga ingin Facebook. Ya, sambil buku saat. Iya tetap nulis nulis buku tetap. Enggak, maksudnya bukunya biasanya kalau di TikTok tuh buku cepat lakunya saat. Jadi makin banyak yang teredukasi. Mudah-mudahan. Gitu. Lagi pengen nyetrumin Ustadz biar main sosmed. Soalnya pemain di sosmed ini agak kurang untuk memberikan gizi gitu. Ini jazakallah khair saat waktunya saat. Masya Allah luar biasa, banyak hal yang baru saya temui sekarang dari sudut pandang antum, dan ini menunjukkan bahwa unlimited sebenarnya angle membicarakan Allah ya. Banyak hal yang bisa bicarakan tentang agama itu nggak cukup. Hidup kita tuh nggak bakal cukup. Untuk menyingkap kesempurnaan agama kita tuh nggak cukup. Benar-benar. Makanya dari setiap ada tamu di sini yang hadir merupakan menurut saya waktunya saya mungkin mendengarkan gitu ya, banyak hal baru yang mungkin saya sendiri nggak sebanyak antum referensinya. Alhamdulillah hari ini bisa diberikan rezeki untuk bisa ketemu antum. Dan teman-teman, ada satu hal yang menarik yang tadi diutarakan Ustadz tadi ya, bahwa kalau kita referensinya mungkin belum banyak atau ilmunya belum banyak, nggak usah untuk kemudian menjadi pahlawan di tempat itu. Karena pernah ada kejadian Ustadz, ada salah seorang gamer balap yang tidak terkalahkan. Gamenya udah paling jago beliau, kemudian beliau diangkat jadi pembalap formula. Dan ternyata nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ini mungkin sedikit analogi ya, bahwa itu banyak hal yang nggak semerta-merta ketika kita merasa banyak kemudian referensi cukup dengan satu hal doang kita udah menjadi ahlinya. Betul. Cukup fokuslah dengan keahlian masing-masing gitu ya. Kalau ada merasa kemampuan, dan saya merasa kemampuan saya terbatas, dan saya sadar diri gitu. Makanya saya fokus dengan bidang saya saja dan menghasilkan, alhamdulillah kan. Jadi orang tuh kalau fokus dengan bidangnya masing-masing bisa berkontribusi besar loh bagi dunia kita ini. Ya, jadi memang perannya sudah disiapkan masing-masing. Iya. Jadi dan Allah itu menyeting kita dengan kelebihan masing-masing. Tidak ada manusia diciptakan sebagai sampah. Itu harus kita ingat. Tidak ada. Yang bedakan tuh Pak, ada orang yang mau menguak dan mengeksplor dirinya dan kemampuannya. Ada orang yang pasrah dengan kemalasan dirinya sendiri. Itu yang bedakan kita, itu saja. Kalau Anda mau mencari, Anda punya loh. Semua punya kesempatan. Semua punya kesempatan dan semua punya kemampuan. Dan Allah memberikan kelebihan itu semuanya. Wah, itu dia guys. Ya tergantung kita yang milih ya. Kalau kita mau lulus ujian, ya belajar. Iya. Jika dirasa teman-teman ini menarik, monggo silahkan share link ini sebanyak-banyaknya dan follow akun beliau. Siapa tahu ada hal-hal menarik yang lain yang bisa kita bahas. Monggo silahkan tulis di kolom caption atau juga di kolom komen teman-teman semuanya. Kira-kira ingin dibahas apa lagi dengan beliau? Mungkin salah satu di antara buku beliau ini yang mungkin bisa kita kupas, atau mungkin ada hal lain. Insya Allah mungkin kita bisa merealisasikan. Ya menarik juga ya diskusi perbedaan yang dibahas secara ilmiah. Ini kayaknya menarik juga untuk kita laksanakan. Jika setuju, monggo silakan tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk menyaksikan cerita untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.